Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, atau pagi semuanya untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Kami dari tim STD, yaitu terdiri dari kelompok kami, antara lain Denny Wibowo sebagai ketua kelompok, yang kedua Muhammad Samsudin sebagai anggota, yang ketiga Tabak Biantoro sebagai anggota. Perkenankan kami di sini ingin mempresentasikan atau menjelaskan aplikasi yang sudah kami buat sebelumnya, yaitu procurement system. Aplikasi ini saya buat atau kami buat ini tujuannya untuk satu, memenuhi tugas laporan akhir mengenai modul atau mata kuliah pemrograman 2 di Universitas Pamulang. Selanjutnya kami ingin menjelaskan kenapa sih kami membuat aplikasi ini atau aplikasi purchase procurement ini, yaitu mengenai PBBJ, yaitu permohonan pembelian barang dan jasa. Pada permohonan pembelian barang dan jasa sekarang ini yang terjadi yaitu di salah satu perusahaan kami, itu masih menggunakan manual, artinya masih menggunakan form input kertas. Nah, tujuannya kenapa kami membuat ini, yaitu satu, untuk mengurangi paperless, artinya kertas pembuatan secara manual untuk permohonan pembelian barang atau jasanya. Yang kedua, untuk mengantisipasi adanya data-data yang bisa saja hilang atau sobek atau rusak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah digitalisasi. Kenapa digitalisasi? Betul adanya yang sekarang ini terjadi adalah semua data bisa disimpan secara digital, jadi tidak mudah hilang atau tidak mudah rusak, seperti itu. Jadi itu kenapa kami membuat aplikasi PBBJ ini, yaitu salah satunya adalah mengenai paperless ini, mengurangi. Selanjutnya dokumen yang kami ingin presentasikan ini, yaitu dokumen ini dibentuk sebagai petunjuk penggunaan aplikasi sistem dengan tujuan membantu proses permintaan atau permohonan pengadaan barang dan jasa di setiap departemen secara digital. Artinya nanti di implementasinya setiap departemen ini akan bisa membuat purchase request melalui aplikasi yang telah kita buat ini. Secara umum, procurement system STD ini atau yang kita sebut biasanya STD ini dengan singkatan nama kelompok kami, mencangkup ruang lingkupnya sebagai berikut, yaitu pertama, setiap user atau setiap PIC atau setiap petugas itu dari setiap departemen membuat dokumen procurement atau purchase request di sistem STD. Yang kedua, user procurement akan membuat sebuah purchase order dengan menginput data yang sudah dibuat atau sudah dimohonkan melalui purchase request. Jadi tujuannya itu adalah procurement ini nanti akan membuatkan PO sesuai dengan data yang sudah dibuat oleh dari setiap dari user PIC departemen. Seperti itu. Selanjutnya, untuk flowchart-nya adalah untuk flowchart purchase request itu sendiri, user PIC dari setiap departemen dapat membuat purchase request PBBJ di sistem STD ini. Flow-nya sebagai berikut. Satu, pada menu awal procurement bisa klik purchase request. Kemudian setelah klik purchase request, user bisa klik tambah untuk menambahkan data purchase request baru, kemudian menginput kode. Ini adalah kode dari setiap permohonan. Kemudian pilih departemen untuk memilih departemen mana sih yang misalnya si user itu sendiri berasal dari departemen mana. Selanjutnya input nama atau barang atau jasa yang ingin dimohonkan. Selanjutnya masukkan quantity, kemudian selanjutnya input satuan dari quantity tersebut, barang tersebut atau item tersebut. Kemudian untuk menyimpan datanya, klik simpan. Nah, data yang berhasil disimpan di
modul purchase request ini, maka secara otomatis tersimpan ke dalam sistem. Nah, di dalam sistem tujuannya apa? Kemudian selanjutnya di dalam sistem ini akan diproses untuk pembuatan input purchase order. Nah, di PO ini jadi setelah masuk ke dalam sistem, barang akan dibuatkan PO oleh tim procurement. Nah, setelah dibuatkan PO, maka barang itu ketika disimpan maka bisa dicetak purchase ordernya sesuai data yang di-input sebelumnya, yaitu di purchase request. Selanjutnya, untuk sedikit tampilan aja, penjelasan mengenai tampilannya. Untuk purchase request sendiri, untuk tampilannya seperti ini menunya. Yang sebelah kiri ada namanya menu list atau daftar purchase request yang sudah dibuat atau sudah tersimpan. Jadi di sebelah kiri terdapat menu. Nah, kemudian untuk menambahkan atau membuat data baru bisa klik tambah. Nah, kemudian secara otomatis maka kursor akan fokus ke field kode yang nantinya akan memasukkan kode barang, kemudian atau kode purchase request, kemudian bisa selanjutnya memilih departemen, selanjutnya bisa memilih barang dan jasa, bisa memilih memasukkan kuantiti, kemudian memasukkan satuan juga. Nah, kemudian jika ingin menyimpannya bisa klik simpan. Selanjutnya, jika pengguna ingin mengubah atau mengupdate data, bisa klik dari item yang ingin diubah terlebih dahulu, kemudian klik button ubah, kemudian sesuai perubahannya. Kemudian jika pengguna ingin menghapus data, purchase request, jadi pengguna bisa klik itemnya yang ingin dihapus, misalnya item kursi nih ingin dihapus. Nah, jadi setelah diklik itemnya, klik button hapus, kemudian oke. Nah, untuk secara aktual data tersebut nantinya akan hilang dari list purchase request seperti itu. Selanjutnya, untuk cetak purchase order. Jadi di menu cetak purchase order ini kita bisa memilih nih barang mana aja, misalnya dari perusahaan mana. Pada menu perusahaan, secara nama petugas itu default dari user yang login, artinya akun yang login itu maka akan terlihat di situ, dan untuk tanggal itu sesuai pembuatan PO-nya atau purchase order-nya. Selanjutnya pengguna bisa memilih nama perusahaan, kemudian jika memasukkan kode, memasukkan total juga jika ada tambahan jumlah kuantiti. Jika semua data sudah berhasil tersimpan, untuk menyimpannya bisa klik OK. Nah, setelah klik OK, maka secara otomatis data akan tercetak laporan. Untuk laporannya seperti yang di slide berikutnya. Nah, kurang lebihnya slide laporannya seperti ini. Di atas ada judul atau title PBBJ, kemudian ada subtitlenya dari STD application, kemudian item-item mana yang akan dibuatkan PO seperti itu. Kurang lebihnya untuk flow aplikasinya atau penjelasan mengenai kenapa sih pembuatan aplikasinya. Nah, seperti ini. Untuk menu-menu aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya atas nama Denny Wibowo, bisa menjelaskan. Setidaknya nantinya tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih untuk para pemirsa yang menonton video ini, jadi bisa menyimak lebih lanjut. Oke, silahkan Mas Denny Wibowo untuk bisa melanjutkan penjelasan mengenai fitur-fitur apa saja sih yang terdapat di aplikasi. Oke. Terima kasih untuk penyampaiannya dari Mas Tabo ya, untuk dari pengertian mengapa sih kelompok kami membuat aplikasi PBBJ ini, mengapa dan alasannya itu apa, itu sudah dijelaskan oleh Mas Tabo ya. Kemudian selanjutnya saya akan
menjelaskan beberapa fitur atau tombol yang terdapat pada dashboard aplikasi PBBC. Baiklah teman-teman, di sini bisa dilihat ya tampilan awal dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi PBBC, di mana di sini banyak fitur dari mulai akun, master, procurement, setup purchase, dan keluar. Di sini kita bisa lihat purchase request, dan nanti bisa dilihat di sini beberapa barang atau beberapa purchase request yang sudah diinput ya, sebagai contoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur, yaitu yang terdapat pada fitur data master. Kita klik ya di data master. Nah, di sini ada 3 data master, teman-teman bisa lihat ya. Data master pertama yaitu data master dari perusahaan. Kemudian ada data master petugas, dan selanjutnya itu data master kemudian satu-satu akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu data master perusahaan. Kita klik data master perusahaan. Nah, ini saya akan menjelaskan data master perusahaan. Teman-teman tahu data master itu sangat penting ya, karena data master itu sekumpulan data inti yang paling penting dan sering digunakan dalam sebuah organisasi. Data ini mewakili informasi dasar yang kritis dan umumnya digunakan oleh banyak sistem dan proses bisnis di seluruh perusahaan. Jadi data master perusahaan ini itu untuk menambahkan atau menginput data master perusahaan, seperti yang sudah kami contohkan ya. Di sini itu ada ID perusahaan, kode perusahaan, nama perusahaan, nomor telepon, dan alamat perusahaan. Nah, bila mana kita akan menambahkan data perusahaan, kita bisa kita contohkan ya, kita bisa klik tombol tambah. Nah, kemudian kita geser ke kanan nih. Ya, ada tambah data. Kita ada pertama yaitu kode perusahaan ya. Kita masukkan kode perusahaan, misalkan P005. Nah, P005. Kemudian nama perusahaan PT Klinisindo. Nah, kemudian nomor teleponnya 0283 4671 001. Kemudian sebagai contoh alamat Jalan Ulu Jami Raya nomor 12 Jakarta Selatan. Sebagai contoh ya teman-teman, bisa dilihat dulu. Nah, kemudian jika kita sudah mengisi, kita klik simpan. Kemudian kita klik OK ya. Itu ada keterangan operasi lingkungan data. Nah, bisa dilihat teman-teman, di situ sudah ada data master yang kita tambahkan, terutamanya data master perusahaan dari PT Klinisindo. Nah, itu pertama cara menambahkan data master pada data perusahaan. Nah, kemudian apabila teman-teman mau merubah ya, atau misalkan dari salah satu atau dari deretan atau rekapan data master nih yang mau dirubah, misal dari PT MAE, dari PT MAE kita klik dulu ya, PT MAE. Nah, misal PT MAE itu nomor teleponnya mau kita update ke yang baru, nah, kita klik ubah.
Nah, otomatis muncul ya teman-teman di edit data nih sebelah kanan. Kita contoh hapus nomor teleponnya. Misal kita update ya. Nah, kemudian kita ganti 0071 8216 70. Nah, kita sudah update, kemudian kita klik simpan perubahan. Nah, berhasil mengubah data, kita klik OK. Nah, secara otomatis PTMAE nomor teleponnya sudah kita update ke yang terbaru. Itu untuk merubah data master bila mana salah satu dari perusahaan itu mungkin dari misalkan kode perusahaannya atau dari nomor teleponnya itu mengalami atau ada perubahan data gitu ya. Nah, terus semisal kita mau menghapus nih, misalkan kita sudah tidak misalkan putus kontrak dari salah satu perusahaan ini, misalkan kita mau hapus data nih, data master dari PT Arsano misalkan. Nah, kita klik dulu, kita klik PT Arsano, kemudian kita tinggal klik hapus yang ada di sebelah kanan juga. Nah, kita klik. Nah, di situ muncul konfirmasi Anda yakin ingin menghapus data ini. Nah, kita oke saja. Ini sebagai contoh ya. Kita klik oke. Nah, oke lagi. Nah, secara otomatis PT Arsana itu akan terhapus dari data master perusahaan. Itu seperti itu. Kemudian kita close. Nah, kita masuk lagi ke data master. Di situ ada data master petugas. Nah, di sini tuh data master petugas itu sama juga dengan data klien ya teman-teman, klien, data user, dimana data user ini kita itu menambahkan data master dari pengguna atau yang bisa login ke aplikasi PPBC ini teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh ya, dari nomor 1 nih, ID nomor 1 ada nama admin, username-nya admin, statusnya aktif, ada nama tabah, username-nya tabah, statusnya aktif. Nah, ini bisa nih dari kami sebagai pembuat aplikasi ini ingin menambahkan nih user daripada buat data master petugas ini. Kemudian selanjutnya kita contohkan, kita tambahkan nih user, kita klik tambah. Nah, kita lihat di sebelah kanan ya, ditambah data ini kita masukkan nama, misalkan Wahyu, nama Wahyu. Nah, username misalnya Wahyu 01. Passwordnya misalkan 123. Misalkan diulangi password ini harus sama ya teman-teman di password, jadi supaya mengkonfirmasi bahwa passwordnya itu nggak salah, 123 sama. Nah, di status ini kita milih ya, misalkan status dari pengguna ini aktif apa nggak aktif. Nah, kita klik aja di menu status aktif misalkan. Nah, kita sudah ya dari nama, username, password, status, kemudian kita klik simpan. Kemudian kita berhasil menyimpan data ya, kita klik OK. Nah, secara otomatis data baru yang kita masukkan itu sudah masuk ya ke data master petugas, yaitu Wahyu, ID nomor 10, nama Wahyu, username Wahyu 01, statusnya aktif. Itu seperti itu teman-teman. Nah, sama ketika kita ingin merubah dari data master petugas ini atau data dari user ini, biasa kita klik dulu nih salah satu dari data master petugas, misalkan Wahyu nih mau dirubah, kita klik ubah.
Nah, kemudian apa nih yang mau diupdate? Misalkan username-nya menjadi Wahyu 001. Nah, username-nya ya Wahyu 001. Kemudian passwordnya kita ganti juga 123 Wahyu. Utamakan ya, jangan lupa supaya tidak ada notif yang itu 123 Wahyu. Dan kita klik simpan perubahan untuk mengupdate atau menyimpan perubahan yang kita tadi kita klik berhasil mengubah data. Oke. Nah, secara otomatis sudah diganti ya, sudah diupdate ya, jadi yang username-nya Wahyu 01 menjadi Wahyu 00. Kemudian bila mana dari data master petugas ini akan dihapus, kita sama ya dari penjelasan sebelumnya, tinggal kita klik saja, kemudian kita klik tombol hapus, kemudian klik OK. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada data master departemen. Nah, data master departemen ini bisa kita lihat ya. Di sini tuh ada beberapa fitur yang dari misalkan dari perusahaan PT PJPT Senopati, misalkan dari departemen, nama departemen HRD. Ini sudah ada beberapa yang kami input ya, dari departemen, nama departemen, dan dari nama perusahaan. Bila mana misalkan kita mau menambahkan nih data master departemen, misalkan perusahaan, kita pilih dari PT AMS, nama departemen misalkan produk development. Nah, kita klik simpan, secara otomatis akan muncul di rekap data data master departemen. Terus bila mana kita ingin merubah nih misalkan dari data master departemen PA, misalkan dari PT PJPT Senopati kita ubah, misalkan nama departemennya berubah, misalkan departemen ekspor, kita tinggal kasih, kemudian kita simpan perubahan, dan kita klik OK, berhasil mengubah data. Nah, terus sama bila mana kita ingin menghapus data departemen master ini, misalkan kita mau hapus nih yang tadi dari perusahaan PT PJPT Senopati, yang departemennya namanya ekspor, kita tinggal klik hapus, terus konfirmasi apakah Anda ingin menghapus ini. Oke, kemudian berhasil menghapus, kita klik OK, secara otomatis akan hilang. Nah, itu teman-teman beberapa penjelasan dari saya mengenai fitur dari aplikasi PPBJ ini, tentunya yang berada di data master aplikasi ini, yang otomatis sudah masuk ke database lokal kita. Kemudian untuk proses procurement atau proses purchase request selanjutnya akan dijelaskan oleh sahabat kita atau teman kita, yaitu Mas Samsudin. Silahkan Mas Samsudin. Oke, baik, terima kasih Mas Denny. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan apa yang sudah dijelaskan dari Mas Denny terkait aplikasi PPBJ. Nah, di sini ada menu procurement. Oke, nah menu procurement ini di dalamnya ada purchase request atau request barang, nah atau PO.
Nah, ini adalah pemesanan atau pembelian barang. Nah, di sini terdapat data atau tabel yang sudah di request untuk barang-barangnya. Di sini terdapat ID, terus ada kode, nama barang, departemen, kuantiti, dan juga satuannya. Nah, sebelum masuk ke dalam tabel ini terdapat menu tambah, ubah, dan juga hapus. Nah, menu tambah ini ketika diklik, ini untuk menambahkan barang yang akan di PO. Nah, di sini kita lihat di sebelah kanan terdapat tambah data. Nah, misalkan kita ingin memasukkan kode data yang baru. Nah, kita buat kode datanya PR006. Oke, dibuat dulu PR006, lalu departemennya kita bisa pilih. Di sini sudah ada pilihannya. Untuk departemennya kita pilih yang IT. Oke, kita pilih IT. Untuk nama barangnya mau di input dengan MOS. Kemudian untuk quantity MOS-nya dikasih 10. Untuk satuannya unit. Nah, di sini terdapat tombol batal dan simpan. Untuk menyimpannya, kita klik tombol simpan. Oke, di sini terdapat pemberitahuan berhasil menyimpan data, artinya data akan tersimpan di tabel sebelah kiri. Kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK, maka data tersebut sudah ditambahkan ke dalam tabel yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini kita bisa klik untuk yang MOS. Kita klik. Nah, kita udah diklik ini, kita bisa untuk ubah datanya. Misalkan kuantitinya ternyata salah. Kita mau PO-nya 5 saja. Kita bisa ganti kuantitinya menjadi 5. Kita ubah menjadi 5. Lalu kita simpan untuk perubahannya. Di sini data berhasil diubah. Nah, kemudian kita perhatikan di quantity. Quantity ini datanya berubah menjadi 5. Tadinya 10 menjadi 5. Nah, itu menunya ada di menu ubah. Kemudian kita mau hapus. Misalkan untuk yang di nama barangnya di buku. Buku ini mau kita hapus, kita bisa klik lalu di klik hapus. Oke, nah ini ada keterangan Anda yakin. Oke, kita klik saja oke, lalu kita berhasil menghapus data. Kita klik oke. Nah, maka data akan terhapus. Nah, ini adalah bagian menu-menu data purchase request atau PO. Seperti itu. Nah, setelah itu kita misalkan sudah PO nih, PO-nya sudah ada. Nah, kita mau cetak untuk PO-nya. Nah, kita masuk ke cetak purchase. Oke, nah di cetak purchase ini terdapat nama pengguna atau petugas yang login di aplikasi PPBJ ini, lalu terdapat nama perusahaan, lalu ada tanggal. Di sini tanggal ketika kita PO, terus ada kode PO-nya, kemudian total atau total data atau barang yang mau di PO. Nah, di sini terdapat tabelnya. Nah, kita masukkan nama perusahaannya di sini. Kita bisa pilih misalkan PT PJ Senopati. Oke, kita pilih. Kemudian untuk kodenya kita PR 0002. PR 0002. Terus kuantitinya 3. Kita klik OK. Nah, kita berhasil menambahkan barang yang akan di PO. Kita sekali lagi tambahkan.
Oke, kita tambahkan, kita bisa lihat datanya di pilih PT-nya PT PJ lagi. Lalu kita menambahkan MOS yang baru saja tadi kita tambahkan. Untuk kodenya PR006. Oke, untuk kuantitinya 5. Ya, klik OK. Ini berhasil ditambahkan untuk MOS-nya. Jadi kita untuk PO-nya ID-nya itu 2, kodenya PR0002, nama PO-nya kursi, jumlahnya 3. Nah, yang kedua itu ID-nya 5, kode PR006, nama PO-nya atau barangnya MOS, jumlahnya 5. Nah, di sini misalkan kita mau hapus, kita bisa klik hapus semua. Nah, misalkan kita sudah mau PO nih, untuk barangnya sudah ada di tabel, kita tinggal klik simpan. Lalu data transaksi berhasil disimpan. Nah, ini bisa diklik OK. Oke, lalu kita lihat untuk data yang sudah berhasil dicetak. Oke, kita lihat data yang sudah berhasil dicetak. Oke, data berhasil dicetak biasanya itu ada di balik layar dari aplikasi PJ ini. Oke. Nah, ini untuk data yang berhasil dicetak PJ. Nah, STD application STD ini nama kelompok kita untuk yang pembuatan aplikasi. Nah, tadi yang kita tambahkan itu untuk yang MOS 5, sebelumnya sudah kita tambahkan 5. Nah, ini ditambah 5 lagi menjadi 10. Nah, untuk kursinya ini ada 6, lalu ada laptop Asusnya 11. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya yang melanjutkan dari Mas Denny tadi mengenai atau terkait flow dari aplikasi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Tabah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Samsudin, Mas Denny telah memberikan penjelasan bagaimana sih aplikasi itu, fitur-fiturnya apa saja seperti itu. Jadi untuk teman-teman jika masih ingin belajar lagi, bisa bareng kita gitu berdiskusi atau ingin menambahkan suatu materi lagi gitu, jadi bisa langsung, kalau teman-teman punya ide bisa langsung kolom komentar, atau nanti jika teman-teman ingin sharing-sharing ilmu lagi bisa minta request ke kita, misalnya mau minta tahu codingannya seperti apa, nanti kita bisa taruh di description. Mungkin dari kami penjelasan mengenai aplikasi, bagaimana aplikasi ini, kenapa sih aplikasi ini dibuat gitu, mungkin kurang lebihnya cukup ya dari kami, dan juga fitur-fiturnya dari kami juga sudah dijelasin. Kalau penjelasan kami masih ada yang kurang, kami mohon maaf. Dari kami sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.